Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir berjamaah dalam majelis yang mulia ini. Kita juga bersyukur kita telah memasuki tahun baru Hijriah yang tentunya kita akan menyongsong masa depan kita. Syukur juga kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anak-anak kita telah lulus dan diwisuda dari universitas tercinta, Universitas Diponegoro, dengan harapan akan menyongsong masa depan sehingga menjadi insan-insan cerdik cendekia yang bertakwa. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya yang setia. Tak lupa melalui mimbar ini khatib mengajak diri kami dan juga jamaah untuk terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, terus istiqomah dan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat baru dan optimisme mestinya selalu tumbuh dalam diri setiap muslim. Momen tahun baru Hijriah tentu sangat tepat untuk dijadikan sarana penggugah semangat dan optimisme. Karenanya pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama merenungi dan mendalami makna dari dua elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu semangat baru dan optimisme. Dalam rentang hidup di dunia ini, terkadang kita dihadapkan pada tantangan dan rintangan yang membuat kita, semangat kita menjadi terkikis dan optimisme menjadi meredup. Namun sebagai umat Islam, kita diajak untuk senantiasa menatap masa depan dan dengan semangat baru serta penuh optimisme. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Agar semangat baru bisa tumbuh dan terjaga pada diri pribadi seorang muslim, berikut nasihat-nasihat yang perlu dicermati oleh para jamaah sekalian. Pertama, kembali ke fitrah manusia.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik rupa. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fitrah itu mencakup semangat baru yang ditanamkan di dalam jiwa kita. Namun seringkali kehidupan sehari-hari membuat kita melupakan fitrah tersebut. Saatnya kita kembali kepada hakikat manusia agar semangat hidup kita terus tumbuh. Yang kedua, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah contoh utama semangat baru. Beliau menghadapi tantangan berat dalam menyebarkan risalah Islam. Namun tidak pernah beliau menyerah. Semangat baru Rasulullah menginspirasi sahabat-sahabatnya untuk tetap berjuang. Maka ketika kita mengaku sebagai pengikut setianya, meneladaninya adalah sebuah keharusan. Dalam berdakwah, dalam menjalani hidup, Rasulullah selalu bersemangat dan selalu tampil sebagai problem solver. Kita pun mestinya demikian. Ketiga, pelestarian alam. Menjaga alam merupakan bentuk semangat baru kita sebagai Muslim. Allah menciptakan alam ini sebaik-baiknya, dan sebagai khalifah kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan alam. Dengan semangat baru, mari kita jadikan agen perubahan dalam menjaga keindahan ciptaannya. Minimal semangat baru dalam pelestarian ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alam semesta merupakan ayat-ayat kauniyah sebagai cerminan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka planet bumi beserta isinya ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga, kita rawat, kita lestarikan sebagai wujud ketaatan kita, menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Begitu pula dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan ke daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Hadirin, dua ayat ini mengandung sejumlah hikmah penting yang perlu kita renungi dan kita jadikan inspirasi dalam menjalankan amanah untuk menjaga planet bumi. Sebagai seorang mukmin, kita secara eksplisit diperintahkan untuk merawat alam dan lingkungan serta mencegahnya menuju ambang kehancuran. Ini merupakan amanah yang kita emban sebagai hamba yang bertakwa. Perintah menjaga dan merawat kelestarian lingkungan pada dasarnya merupakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jika lautan, sungai, dan udara tercemar oleh limbah dan juga pola pengelolaan sampah yang buruk, maka semua konsekuensi akan kembali ke diri kita masing-masing. Merawat bumi dan lingkungan tempat tinggal kita bisa kita lakukan dengan satu amalan-amalan yang sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam berbagai jenis tanaman di pekarangan rumah kita, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dari unsur plastik
dan mengurangi penggunaan energi yang berlebihan karena bersifat mubazir. Karena semua itu akan berdampak pada kondisi iklim di bumi kita ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sementara sebagai modal penguat optimisme adalah yang pertama, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimisme sejati berasal dari keyakinan kita kepada Allah. Allah adalah Al-Mudabbir, pemelihara yang maha menyusun segala urusan. Dengan tawakal kepadanya, kita yakin bahwa masa depan yang cerah sedang menanti. Kedua, pelajaran dari keberhasilan orang-orang yang terdahulu. Ambillah pelajaran dari keberhasilan para nabi, para sahabat, para tokoh-tokoh Islam. Mereka menghadapi berbagai rintangan dengan optimisme yang tak tergoyahkan. Keberhasilan mereka adalah bukti bahwa optimisme membuahkan hasil. Ketiga, berjuang dengan ikhtiar dan doa. Optimisme bukanlah sikap pasif. Kita perlu berjuang dengan ikhtiar yang maksimal dan senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa yang tulus. Pintu-pintu akan terbuka dan masa depan menjadi ladang syukur yang nanti akan kita tamah. Hadirin, semangat baru dan optimisme ini menjadi kunci masa depan yang penuh berkah. Sebagai umat Islam, kita memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi setiap rintangan. Mari kita jadikan semangat baru dan optimisme sebagai motor penggerak dalam meraih masa depan yang lebih baik. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Saya mengajak kepada kita semua untuk memperkuat tali silaturahim, saling mendukung dan senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan petunjuk di setiap langkah kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akim salat.